Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler seluruh Nusantara. Berjumpa lagi bersama saya Jajang Jamaludin di channel tutorial budidaya ikan. Di video kali ini saya akan membahas apa saja faktor dan penyebab kolam lele kita berbusa dan bagaimana cara penanganannya. Simak terus video ini sampai tuntas. Jangan di skip-skip untuk menontonnya agar sahabat tidak gagal paham. Baik sahabatku semua, di sini saya sudah menyimpulkan ada 5 faktor penyebab kolam ikan lele kita berbusa. Seperti yang sudah sahabat lihat di belakang saya, ada satu contoh kolam yang berbusa. Nah, di sini ada 5 faktor yang terkandung yang harus kita waspadai. Yang pertama, sahabat jangan terlalu padat dalam menebar benih ya. Di sini ada 2 kasus ya, entahkah memang sahabat itu berbudidaya dengan membeli benih atau mungkin dengan pijahan sendiri. Kalau memang dirasa ini pijahan kita sendiri, lalu kolam kita mengalami berbusa seperti ini, sahabat pindahkan saja dulu si larvanya itu, diserokin sedikit-sedikit ya. Kita pindahkan ke kolam yang lain dengan air yang baru karena itu terlalu padat. Jika sahabat berbudidaya dengan cara membeli benih dari orang lain, nanti juga akan saya sebutkan bagaimana tindakan sahabat selanjutnya. Oke, itu yang nomor pertama. Faktor penyebab kolam lele kita airnya itu berbusa adalah terlalu padat kita menebar benih. Yang kedua, faktor penyebab air kolam lele kita berbusa adalah sahabat tidak melakukan treatment air dengan probiotik. Seperti yang sahabat ketahui bahwasanya fungsi dari probiotik ini adalah untuk mengurai kotoran dan bahan organik lainnya yang ada di dasar kolam. Di dalam probiotik tersebut terdapat bakteri-bakteri positif yang akan mengurai sisa pakan, feses, dan organik-organik yang lain nanti diurai oleh bakteri yang terkandung di probiotik. Nah, itu faktor yang kedua penyebab air kita berbusa. Yang ketiga, penyebab air kita berbusa adalah sahabat tidak memahami karakteristik air di tempat sahabat. Sebelum sahabat berbudidaya, alangkah baiknya sahabat ketahui dulu karakteristik air di kolam sahabat. Dari mulai tinggi rendahnya oksigen, tinggi rendahnya pH, bahan organik apa yang terkandung dari air sumur kita, apakah memang kadar besi yang tinggi atau mungkin kadar karatnya yang tinggi, itu perlu sahabat ketahui juga. Agar nantinya sahabat bisa menentukan probiotik apa dan takarannya berapa yang akan kita aplikasikan ke air kolam kita. Dalam satu kasus, penyebab dari ikan kita berbusa adalah pertumbuhan plankton atau kematian plankton yang terjadi dikarenakan perubahan pH atau perubahan oksigen. Umpama dengan cuaca ekstrim, mungkin musim hujan ya, atau mungkin perubahan cuaca yang mendadak. Nah, seperti ini lagi panas, nanti 2-3 jam kemudian mendung langsung turun hujan, itu adalah perubahan yang sangat ekstrim. Dan di situ juga suka ada perubahan, entahkah dari kematian plankton atau mungkin alga yang ada di kolam kita. Itu kan akan menjadi satu perubahan di air kolam kita yang mengakibatkan air kolam kita itu menjadi berbusa. Atau sebaliknya sahabatku semua, ketika kita tidak paham akan kriteria air kita, lalu kita mengaplikasikan probiotik dengan tidak mengetahui takarannya, lalu terjadilah peningkatan oksigen yang sangat signifikan yang membuat alga dan plankton itu mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Kalau bahasa kerennya itu alga blooming. Nah, alga blooming ini dan peningkatan organik yang lainnya itu bisa juga menyebabkan air kolam kita berbusa. Atau sebaliknya sahabatku semua, ketika pH turun, kadar oksigen pun menurun, itu pun sama. Plankton dan organik lainnya seperti alga dan lain-lain itu mengalami kematian yang akhirnya kualitas air di kolam kita itu menurun dan menyebabkan air kolam kita menjadi berbusa. Nah, dari sini kita harus memahami karakteristik air, mengaplikasikan probiotik, dan berapa takaran yang harus kita aplikasikan di kolam kita agar kualitas air kita senantiasa terjaga. Atau mungkin cara penanganannya, kalau seperti
sebelum hujan atau setelah hujan, itu bagaimana cara kita mengaplikasikan probiotiknya dan berapa takarannya. Seperti itu sahabatku semua. Jadi faktor yang ketiga penyebab air kolam kita berbusa adalah kita tidak memahami karakteristik air serta tidak mengaplikasikan probiotik, sehingga menjadikan perubahan peningkatan atau penurunan pH, peningkatan atau penurunan oksigen secara signifikan dan mendadak. Yang keempat, faktor penyebab air kolam kita berbusa adalah tingginya kadar organik berlarut di dalam air. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya di nomor 3. Alga blooming ya, atau mungkin peningkatan pertumbuhan plankton yang signifikan, atau mungkin sebaliknya alga mati dan plankton pun mati, itu akan menjadikan kadar organik bertumpuk di dasar kolam. Sudah plankton dan alga mati bercampur dengan feses ikan dan sisa kotoran yang ada di bawah. Ditambah lagi kita tidak mengaplikasikan probiotik, yang akhirnya kualitas air kita bukan lagi menurun tetapi jelek. Dan disitulah ikan akan mengalami stres berat dan mengeluarkan busa. Faktor ketiga dan keempat ini erat sambungannya ya sahabatku semua. Ketika kita tidak mengaplikasikan probiotik, kita tidak memahami karakteristik air, yang ada kadar organik yang ada di dasar kolam akan menumpuk ya. Dan itu tidak ada yang mengurai karena kita tidak mengaplikasikan probiotik. Nomor 5, penyebab air kolam kita berbusa adalah saat cuaca ekstrim atau perubahan cuaca yang mendadak. Nah, di bulan Januari, Februari kemarin banyak petani yang mengalami kegagalan dalam pembenihan. Karena apa? Cuacanya sedang ekstrim. Ditambah kita tidak mengaplikasikan probiotik, ditambah lagi kita tidak memahami karakteristik air di tempat kita. Yang akhirnya kolam dalam kondisi tebar normal pun akan mengalami air kolam berbusa. Apalagi yang tebar padat ya. Itu busanya akan banyak sekali, bahkan tidak menutup kemungkinan seluruh permukaan kolam itu ditutupi dengan busa. Atau mungkin perubahan cuaca yang ekstrim seperti saat ini nih. Saya sengaja ya panas-panasan seperti ini agar menjadi contoh bahwa ini akan terjadi perubahan cuaca. Nah, biasanya di jam 11 siang ini ketika matahari sedang panas-panasnya, 2-3 jam kemudian itu akan terjadi perubahan. Datang mendung, tiba-tiba langsung hujan. Nah, di perubahan cuaca dadakan seperti ini biasanya ikan mengalami stres berat, lalu mengeluarkan lendir dan busa. Lalu penanganannya seperti apa, Kang? Nah, di sini saya sudah merangkum 6 tindakan yang akan kita lakukan. Yang pertama, jangan terlalu padat tebar. Seperti yang sudah saya katakan di awal, kalau ini benih pijahan kita, segera kita serokin, larvanya sedikit-sedikit pindahkan ke kolam yang kosong. Atau kalau kita budidaya dengan cara benih beli dari orang lain, kita aplikasikan probiotik secepatnya. Kita aplikasikan garam, urea, atau mungkin probiotik untuk memulihkan kembali kondisi air ketika kita tebar padat ya. Nah, itu penanganan yang pertama. Penanganan yang kedua, lakukan pembuangan air dasar kolam sebanyak 30%. Lalu datangkan kembali air baru. Ingat, air baru bukan berarti dari sumur langsung masuk ke kolam, tapi air baru itu adalah air tandon yang sudah kita treatment ya. Ketika kita buang 30%, datangkan lagi 30% hingga normal. Nah, sementara untuk video tutorial cara membuang air dasar kolam sudah saya share di video terdahulu. Ini videonya, agar sahabat mudah menemukan video ini, linknya akan saya taruh di deskripsi. Nah, itu penanganan nomor 2. Penanganan yang ketiga adalah sahabat aplikasikan probiotik pengurai. Untuk sahabat yang tidak mentreatment air di awal dengan probiotik, ketika kita menemukan kolam dengan kondisi berbusa begini, silahkan sahabat aplikasikan probiotik ya. Probiotik apa saja? Silahkan, probiotik banyak beredar di pasaran dan di toko-toko. Silahkan sahabat beli ya. Lalu aplikasikan probiotik sesuai dengan aturan dan takarannya. Penanganan yang keempat, jika sahabat sudah membuang 30% air lalu mendatangkan lagi air baru 30% dan mengaplikasikan probiotik, sahabat puasakan benih tersebut minimal sehari semalam sampai benih tersebut dalam kondisi normal, bergerak lincah, dan dia pun bisa memakan pakan yang kita aplikasikan. Nah, di situ kita aplikasikan pakan dengan cara sedikit-sedikit ya, jangan terlalu banyak karena ikan lagi dalam tahap pemulihan.
Langkah yang kelima, sahabat bisa mengaplikasikan tanaman air seperti eceng, apu-apu, kayambang, dan lain sebagainya. Silahkan sahabat aplikasikan di kolam. Saya juga sama ya, di kolam sebelah sana saya menanam apu-apu. Tapi ingat, tanaman air yang kita tanam itu yang kecil-kecil saja, jangan yang besar. Kan eceng ada yang gede-gede ya, ada yang tinggi-tinggi, jangan yang seperti itu. Cari yang kecil-kecil ya. Kalau bisa apu-apu atau kayambang ya, seperti saya. Itu ada contohnya di kolam sana ya. Itu apa sih fungsinya tanaman air ini? Di samping tanaman air ini sebagai shelter air kolam kita, tanaman ini juga bisa menjadi peneduh di saat perubahan cuaca. Kalau musim hujan beralih ke musim panas ya. Nah, ketika panas seperti ini, tumbuhan air akan menjadi peneduh kolam air kita. Oke, langkah yang keenam, waspadai cuaca ekstrim serta perubahan cuaca. Ketika cuaca ekstrim kemarin di bulan Januari dan Februari, kita harus senantiasa waspada, sediakan probiotik, dan tumbuhi tanaman air di kolam kita. Atau perubahan cuaca yang mendadak seperti saat ini, ketika panas seperti ini, 2-3 jam kemudian itu akan terjadi hujan. Kita siapkan probiotik, kita siapkan peneduh kalau memang ada, peneduh kolam, mau separuh, mau semuanya silahkan. Ya, sahabat, waspadai akan cuaca ekstrim dan perubahan cuaca. Itu dia sahabatku semua. 5 penyebab air kolam kita berbusa dan 6 cara penanganan kita akan air berbusa. Semoga apa yang saya sampaikan bisa sahabat cerna dan bisa sahabat pahami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petiler seluruh Nusantara dan tetap semangat. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like serta dukung saya dengan cara tekan tombol subscribe-nya, dan agar kalian senantiasa mendapatkan notifikasi di setiap video yang saya share di channel ini, silahkan tekan tombol loncengnya. Terima kasih.